Ya, kita teruskan pelajaran kita hari ini ya. Hari Jumat kita belajar SKI ya, SKI. Halaman 18. Perekonomian bangsa Arab pra-Islam. Sebelum adanya agama Islam. Nah, ditinjau dari tempat tinggalnya orang Arab itu terbagi dalam dua wilayah. Satu Arab Badui atau Arab kampung ya. Yang kedua Arab Hadori atau orang Arab yang tinggal di perkotaan. Nah, dari sini ada perbedaan dalam masalah mencari sumber kehidupan ya, pekerjaannya. Kalau orang Arab Badui itu pekerjaannya beternak ya. Nah, itu beternak. Mereka itu berpindah-pindah beternaknya ya. Nah, itu kemana? Ke tempat yang ada airnya, yang ada kena hujan, yang ada rumputnya. Nah, itu orang Badui kayak itu tinggalnya ya, pindah-pindah. Nah, lalu mereka makanan hariannya, konsumsinya itu daging dan susu hasil ternaknya. Yang diternak itu domba ya kan, kambing. Nah, habis itu mereka membuat pakaian, kemah, dan perabot dari wol, dari domba ya. Nah, kalau sudah cukup dijual ya, dijual ya itu. Kalau keperluan pribadi sudah terpenuhi, dijual sisanya. Nah, kekayaan orang Badui ini terlihat dari banyaknya hewan yang dimiliki. Jadi kalau semakin punya ternak banyak, berarti orang itu kaya. Itu. Nah, adapun Arab orang perkotaan, Hadori, nah itu dibagi lagi menjadi dua. Nah, penduduk yang bertempat tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar atau yang lainnya. Nah, mereka itu sumber kehidupannya pertanian, ya bertani. Nah, tapi mayoritas lebih banyak apa? Berdagang atau perniagaan. Nah, yang bertani ada, yang berdagang ada, tapi yang banyak berdagang atau berniaga. Apalagi orang Mekah. Nah, mereka itu menjadikan Mekah itu sebagai pusat perniagaan, pusat perdagangan istimewa. Nah, itu orang Mekah itu memiliki kedudukan tersendiri dalam pandangan orang-orang Arab. Itu ya. Mereka orang Mekah itu orang yang tinggal di penduduk negeri haram itu. Jadi tidak pernah diganggu mereka ya, tidak pernah diperangi, ya, tidak pernah dirampok ya itu. Terus selain Mekah, penduduk Yaman juga terkenal dengan perniagaan yang menjadikan sebagai primadona, kesukaan, paling disukai, itu berdagang. Sampai-sampai mereka berdagangnya tidak hanya di daerahnya sendiri, mereka sampai keluar daerah, keluar negeri. Sampai ke mana? Benua Afrika. Ya, seperti negara Habasyah, Sudan, Somalia. Bahkan sampai menyeberang ke Asia, sampai ke Jawa, ke Sumatera ya. Nah, yaitu orang Arab berdagangnya jauh-jauh. Nah, setelah mereka memeluk agama Islam, orang-orang Arab ini memiliki peran dalam penyebaran agama Islam di dunia. Nah, transportasinya apa? Itu kalau di darat yang diandalkan namanya onta ya. Onta dianggap sebagai perahu padang pasir ya. Sebutan onta itu apa? Perahu padang pasir. Nah, onta ini merupakan kendaraan yang hebat, menakjubkan ya. Kuat, mampu menahan haus dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh ya. Onta-onta ini pergi membawa barang dagangan dari negara lainnya, lalu balik lagi ya, membawa barang dagangan yang lain. Nah, kuat ya. Nah, aktivitas berdagang ini juga dilakukan oleh orang-orang kalangan bangsawan, orang-orang yang terhormat seperti Hashim, Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas, Abu Sufyan, Abu Bakar, Zubair bin Awam dan lainnya. Ini orang-orang yang terhormat ya, mereka juga berdagang ya. Nah, ada juga orang berdagang itu, ada yang berdagang menjual barang dagangnya sendiri, ada juga yang menjualkan barang orang lain ya. Nanti dapat upah atau bagi hasil dari keuntungan. Nah, begitu juga dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dulu sebelum diangkat jadi Rasul juga pernah berdagang, menjualkan dagangan siapa? Siti Khadijah. Nah, itu. Selain berdagang, orang Arab di perkotaan itu juga menjadikan ternak sebagai gembalaan, sebagai sumber kehidupan.
baik ternaknya sendiri ataupun ternak orang lain, menggembalakan maksudnya. Kayak Nabi Muhammad waktu masih kecil kan menggembala juga kan. Begitu juga dengan sahabat Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud, yaitu. Nah, terus ini diabadikan ya Nabi Muhammad berdagang kan sampai ke negeri Syam, ya kan, itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Nah, ya materinya ini dulu aja ya. Tidak ada soal, materi aja ya. Terima kasih.